Ya pemirsa, tak terasa ya kita telah usai kemudian melaksanakan debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Ada yang bilang ini lebih baik dibandingkan sebelumnya karena pasangan calon memang sudah bekerja keras untuk belajar pastinya ya, untuk mengerti data. Kalau yang kemarin-kemarin dikatakan hanya retorika saja, nah ini lebih menjawab secara detail ya. Tapi memang ada yang menarik dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Kita akan simak dulu informasinya berikut ini. Saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur. Tentu kita menggunakan key performance indicators yang terukur untuk tiap-tiap jabatan. Kita yakinkan bahwa setiap birokrat menduduki jabatan sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya. The right man on the right place. Kemudian kita tentu setiap saat mencoba untuk mengembangkan kapasitas mereka melalui pendidikan, pelatihan yang relevan. Dan kita harus hindarkan dari membangun kultur serba takut. Karena merasa terancam sedikit-sedikit akan dimutasi atau dipecat. Karena ini hanya akan menurunkan semangat kerja, mengubur inovasi, kreativitas, dan inisiatif. Dan tentu jika kita ingin membangun sistem dan birokrasi yang mapan dan handal, kita harus memberdayakan semuanya. Semua menjadi bagian dari kemajuan Jakarta. Kami jelaskan, banyak sekali orang selalu berpikir kami ini one man show, kerja bukan tim. Kami ini bukan Superman. Kita ngurusin 72.000 pegawai. Bagaimana mungkin sungai-sungai di Jakarta orang bisa begitu puas, begitu bersih, sampah bisa begitu bersih. Pelayanan terpadu satu pintu kami begitu baik. Dan saya temukan banyak PNS yang naik ke eselon 2 begitu bersyukur pada kami. Dia katakan, saya tidak pernah merasa begitu bangga menjadi PNS. Justru ketika Bapak menjadi gubernur lah, ada kebanggaan buat kami. Kami bisa umrohkan keluarga. Kami yang tidak pernah kepikir seperti kami yang jujur ini bisa naik jadi eselon 2. Tapi dengan seleksi promosi terbuka yang Bapak lakukan, kami yang tidak pernah mimpi eselon 2 jadi eselon 2. Dan kami bawa pulang uang yang banyak sekali sekarang. Dan ini halal. Ini yang membuat kami begitu yakin. Yang kami lakukan dengan talent pool, apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari undang-undang aparatur sipil negara sebetulnya. Kami lakukan seleksi. Yang tidak senang tentu ada. Orang-orang yang kinerjanya tidak memenuhi syarat. Yang tidak kompeten seperti disampaikan tadi, membutuhkan lebih dari sekedar good governance. Good governance itu pendekatan 90-an. Sekarang kita masuknya eranya open government, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah, negara, dan lain-lain. Pendekatan ini membuat aparatur pemerintah dan warga negara bekerja bersama. Itu pertama. Yang kedua, tidak hanya dengan memberikan iming-iming tunjangan kinerja. Itu baik karena memberikan carrot dan memberikan sticknya jika tidak perform. Tapi yang tidak kalah penting adalah budaya kerjanya. Pemimpinnya harus merangkul, bukan memukul. Pemimpinnya harus mendorong motivasi, bukan malah menurunkan motivasi. Jadi yang dilakukan untuk membereskan persoalan kompetensi itu, satu, libatkan publik. Dua, pemimpin yang memberikan arah yang memotivasi. Tiga, adalah siapkan pelatihan terus-menerus sesuai dengan bidangnya. Ya, ada yang terasa berbeda biasa ya. Ketika debat sebelumnya memang yang disasar oleh pasangan nomor 1 dan juga 3 adalah petahana. Kalau sekarang mereka tampaknya saling mengkritik satu sama lain. Tapi overall saya mau nanya ke Pak Agus Pambagio di sini. Sekiranya dari debat kedua tersebut, mereka memang benarkah kaya akan data atau mungkin polanya sama kayak seperti sebelumnya? Menurut saya sih sama, karena kan kalau debat ini kan kampanye ya. Jadi ya sesuatu yang baik. Ya, tapi seharusnya sekarang kita juga ini goalsnya adalah menarik pemilih sebanyak mungkin. Ya kan? Dan kalau kita baca di riset-riset, justru yang kasih komentar bukan penduduk Jakarta. Saya bertanya, di mana sebetulnya orang Jakarta? Kalau kita lihat di media sosial ya. Nah, satu. Jadi kalau ini memang dua-duanya mengomentari. Selalu begitu, dari debat pertama kan juga begitu. Karena petahana, ya dia sudah punya programnya, tinggal dikomentari. Cuma mengomentarinya tidak real gitu. Kalau mengomentari A, apa
Kalau bukan itu seperti apa contohnya? Oh, dia tidak memberikan jawaban Iya, ya dari kan apa yang tadi. sudah dilakukan petahana. Ya, dua-duanya yang akan merebut posisi ini. Kan kalau petahana semua sudah tahu apa yang dikerjakan. Nah, jadi ketika bilang oh tidak boleh ini, lalu diapakan? Dirangkul itu di mana? Misalnya. Terus tadi harus sama-sama jangan dipecat, dikasih apa namanya punishment reward. Ya seperti apa? Ya kan? Kalau itu ya semua memang secara umum ya begitu manajemen gitu. Ya mungkin saya bertanya ya, mungkin ke pasangan nomor 1 di sini, Mbak Andin Nurpati. Salah satu hal ketika ditanya mengenai perataan birokrasi, Mas Agus ingin mengimplementasikan ketika dia di dunia militer, kemudian dia akan menerapkan di dunia birokrat. Memang bisa seperti itu. Ada yang mengatakan ini sesuatu tidak mungkin, dua hal yang berbeda, dunia yang berbeda, sehingga menjadi kritik dengan jawaban itu. Bagaimana Mbak Andi melihatnya? Saya kira Oke, udah ya. nggak bisa diterjemahkan letter begitu ya, karena memang dunia militer ada sesuatu yang berbeda dengan dunia sipil ya. Tentu Mas Agus adalah pengalaman dia atau beliau sebagai militer itu memahami aturan-aturan pemerintahan, dan juga di sana mungkin ada hal yang bisa diterapkan di dunia sipil, misalnya contohnya kedisiplinan ya. Jadi pegawai kita kalau memang dianggap tidak disiplin, maka menurut beliau mungkin bisa diadapt ya, bisa diadaptasikan apa yang dilakukan di militer itu menjadi contoh yang baik bagi pegawai negeri kita atau pegawai-pegawai kita dalam birokrasi, dan mungkin bukan hanya pegawainya saja tetapi juga masyarakat ya, bagaimana bisa berdisiplin, misalnya buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kedisiplinan ini menurut saya yang nggak ada salahnya, apa yang baik di dunia militer itu diterapkan di dunia masyarakat. Jadi jangan diterjemahkan bahwa misalnya itu harus top down, itu harus sistem instruksi, nggak begitu saya kira maksudnya gitu ya. Oke, kalau Mas Agus kan memang sempat mengkritik petahana ya, dikatakan terlalu keras dengan PNS gitu. Bukannya kalau dunia militer punishment itu lebih berat dibandingkan mungkin di birokrat? Bagaimana itu? Saya kurang mengerti dengan Jadi jawabannya. begini menurut saya ya, dalam memimpin sebuah pemerintahan, seorang pemimpin memang dibutuhkan yang namanya talenta ya, dia punya skill tersendiri dan kemampuan tersendiri untuk memimpin siapa yang dipimpin. Tetapi dia juga diikat oleh peraturan-peraturan, baik perundang-undangan, baik yang dipakai nasional maupun namanya perda atau peraturan gubernur dan seterusnya. Nah, seorang kepala daerah itu diatur oleh mekanisme-mekanisme seperti itu. Jadi dia nggak bisa semau gue gitu, nggak bisa. Apakah kemudian pasangan nomor 2 dikatakan semau gue atau mungkin tidak punya talenta? Karena salah satu yang disasar, dikritik oleh pasangan nomor 1 nih, Mas Adian, juga mengenai gaya kepemimpinan ya dari sang petahana ya. Gimana Bang Adian melihatnya? Gaya kepemimpinannya apa? Apa adanya toh? Apa adanya, dia kemarin debat dengan santai, semua pertanyaan dijawab dengan luar biasa. Dia menguraikan angka-angka dengan sangat detail dan sebagainya, menunjukkan bahwa dia memahami apa yang dia kerjakan. Beda dengan nomor 1 misalnya. Coba membandingkan bagaimana menerapkan sistem militer dalam dunia sipil. Yang jelas-jelas berbeda, kedisiplinannya berbeda, sama-sama butuh disiplin, tapi kedisiplinannya tidak sama antara militer dan sipil. Psikologi rakyat dan psikologi tentara tidak sama. Semuanya tidak sama. Lalu bagaimana dia bisa membandingkan atau mau mengambil sistem militer dalam mengatur struktur negara jabatan sipil? Itu juga aneh. Yang lain misalnya yang dibilang Bu Andi Nurpati tentang peraturan. Sadar tidak sih bahwa ketika dia menyerang soal penggusuran itu dia sedang menyerang keputusan yang dikeluarkan oleh bapaknya sendiri? Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 itu jelas mengatur tentang bagaimana memperbaiki aliran sungai, menggusur rumah di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, saya berpikir timnya nomor 1 ini tidak mampu menjelaskan bahwa jangan kritik tajam-tajam soal penggusuran di pinggir sungai. Kenapa? Itu produk bapakmu. Kan gitu. Nah, artinya bahwa kalau saya pikir sih kemarin itu ya, debat kemarin itu panggung yang luar biasa untuk Ahok dan Jarot. Justru itu panggung besar buat Ahok dan Jarot, dan saya berpikir bahwa dalam debat kemarin justru nomor 1 tersandung habis. Oke, meskipun memang sempat dikritik apa yang dilakukan oleh petahana mengenai tunjangan yang begitu tinggi, dirasakan begitu tunjangan bagi PNS yang begitu tinggi dan tidak sebanding dengan ukuran kinerja atau kepuasan mengenai kinerja para PNS DKI. Bagaimana kemudian Bang Adian melihat seperti itu? Saya berpikir untuk per hari ini ya, pertama apa yang dilakukan adalah memberikan tunjangan salary yang lebih bagus terhadap pejabat-pejabat di pemerintahan daerah DKI itu jauh luar biasa. Itu yang selama ini tidak diberikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Bagaimana kemudian orang dipacu,
dipacu sedemikian rupa bekerja, memperhatikan rakyat 1 kali 24 jam dan sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai buat mereka. Langkah pertama untuk memperbaiki kinerja adalah memperbaiki pendapatan mereka. Karena ada relevansi yang sangat kuat antara pendapatan dan kinerja. Bahwa kemudian dalam proses itu belum sempurna, iya ini masih proses. Tapi langkah berani itu sudah diambil. Dan itu yang saya berpikir tidak pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Nah, kalau saya juga menarik ya mengenai sepak terjang dari pasal nomor 3 ya, memang terkenal kritis ya. Tapi ini sekarang kritisnya bukan hanya diarahkan sama petahana, tapi nomor 1, ketika juga Pak Anies mengkritik mengenai good governance yang dikatakan sangat ketinggalan zaman tahun 90-an. Ini kenapa ini seperti ini nih, Bang Mardhani? Ya, yang pertama tentu kita melihat masyarakat berkembang. Ya. Kota kita berkembang. Dulu mungkin cuma 7 juta. Sekarang bukan cuma 10 juta, karena penduduk Jakarta ketika siang bisa sampai di angka 20 juta. Malam balik 9 atau 10 juta, karena komuter tuh setiap hari ada 20 juta. Jakarta is kota of everything. Sekitarnya hampir kota of nothing. Sehingga semua dari ke Jakarta. Dalam konteks ini, filosofinya pemerintah itu bukan I can do everything, tetapi ayo mbok ya, public engagement, semuanya ikut. Makanya open government, semuanya diajak. RT, RW bukan disingkirkan, tapi diajak. Kemudian juga masyarakat-masyarakat ketika musrenbang, penataan tata kota, RT, RW tidak diajak, monggo. Jadi betul-betul pemerintah itu pemimpin sebagai pelayan. Nah, Mas Anies punya konsep RW mandiri, di mana 2.700 RW itu menjadi deputi Mas Anies. Bahkan mungkin sampai sekarang RW itu tidak ada perdanya, akan dibuat perdanya, akan dibuat tupoksinya. Karena pemerintah pusat sama wilayah aja, daerah ada pembagian, pusat 8, provinsi kabupaten kota 26. Contohnya kalau ada demam berdarah, itu tanggung jawabnya ada di wali kota. Bayangkan dari masyarakat lapor ke RT, lapor ke RW, lapor ke lurah, camat, meninggal duluan. Kalau itu didelegasikan, nah ini yang disebut dengan open government, di mana semua orang diajak bersama-sama. Tentu untuk bisa seperti itu, gaya kepemimpinan yang komunikatif, yang pakai hati, yang pendekatannya mendengar, tidak menakutkan, tidak membuat ancaman, itu yang ditawarkan. Bisa komentari? Iya, boleh. Ya, sebenarnya berbeda apa yang disampaikan tentang good governance dan open governance. Yang disampaikan tadi tidak menyentuh open governance, sama sekali tidak menyentuh. Itu persoalan partisipasi. Bagaimana kemudian pemerintah membuka partisipasi bagi rakyat untuk terlibat seluas-luasnya dalam proses perjalanan sebuah kepemimpinan, sebuah pemerintahan daerah. Dan tidak ada hubungan sama open governance. Bahwa kemudian Ahok sudah melakukan dengan sistem clue misalnya untuk foto yang dikirimkan RT, RW dan sebagainya, itu partisipasi rakyat sudah dilibatkan sejak awal, bukan hal baru. Artinya gini, apa sih sebenarnya hal baru yang dibawa oleh calon nomor 3? Untuk dijawab, kemudian untuk mengimbangi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh petahana Ahok dan Jarot selama ini, apa yang disampaikan oleh Anies kemarin sama sekali tidak menjawab hal yang baru. Berputar-putar di situ. Sebenarnya kemarin bukan debat oleh Anies, baca puisi. Bang, dibilang baca puisi nih, gimana Bang Mardhani melihatnya? Monggo saja, nanti kan yang menilai bukan Adian kan, publik. Kalau kami sudah ada bukti. Program OKOC, 1 kecamatan, 1 sentra, sekarang sudah 3.000 pengusaha baru. Program RW Mandiri kita udah 144. Apa itu RW Mandiri? Profesional kita libatkan. Mas Anies sudah punya pengalaman di Indonesia mengajar, di mana gerakan tanpa sepeser pun uang negara mampu menggerakkan profesional untuk mencintai negeri dengan mengajar setahun. Setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Dibilang puisi, tidak, karena hidup ini memang punya rasa. Hidup ini perlu ada komunikasi, dan kata itu sangat penting. Salah satu kekuatan Bung Karno, kalau kita lihat di atas semuanya ada kekuatan kata. Nah, Mas Anies bukan berpuisi dalam arti tidak, punya gagasan, punya fakta. Contohnya tadi angka paling tinggi rewardnya. Tetapi kalau lihat laporan Ombudsman, Jakarta itu peringkat 16. Justru 3 besarnya ada Jawa Timur. Memang penilaiannya lakit, penilaiannya sama seperti hasil survei terhadap Kemendiknas kemarin. Nomor urut 22 dari
22 kementerian. Kan sudah Jauh lebih dikoreksi. parah. Justru Itu koreksi. zamannya Oke, ditahan dulu. Tidak Masih kenapa. banyak segmen. Bang Adian, Bang Mardhani ditahan dulu. Pak Agus nanti akan mengomentari. Sekiranya gagasan yang disampaikan oleh ketiga paslon tersebut, mana yang paling mendekati solusi buat penataan birokrasi DKI Jakarta? Yang mana gubernur dan wakil gubernur akan memimpin sekitar lebih dari 72.000 PNS DKI Jakarta. Sesaat lagi apa kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda. Dari pasangan nomor urut 1, reformasi birokrasi yang dilakukan adalah menerapkan merit system dan mengadopsi gaya militer. Kalau nomor urut 2 sudah cukup baik, sudah ada telengkulnya, nggak apa-apa kalau tunjangannya dinaikkan gitu ya. Kalau misalnya nomor urut 3 banyak pelatihan, tetap merit system. Sekiranya yang mana sih yang paling bagus jawabannya di sini, Pak Agus? Gini, kalau saya kan nggak boleh milih salah. Ya. Jadi gini, warga Jakarta, khususnya kita bicara Jakarta, itu orangnya cuek. Ketika tidak diawasi dengan ketat, dia tidak bekerja. Libur telah tiba, libur telah tiba. Jadi memang harus keras. Nah, sayang Mas Agus tidak menjelaskan gimana caranya itu, meritokrasi kah, apa punishment, rewardnya seperti apa. Ya, kemudian juga Anies menceritakan bahwa ya ini pengalaman ini segala macam, tapi juga bentuknya. Nah, persoalannya warga Jakarta tidak bisa diajak jalan-jalan, tidak bisa diajak bersendaguro lalu jalan, dan juga pejabatnya. Kita tahulah selama ini bahwa tidak bisa kalau dielus-elus itu mau kerja enggak, harus keras, karena disitulah esensi dari sebuah penataan sistem birokrasi. Ya kan, reward punishment-nya sama, semuanya akan memberikan itu tiga-tiganya kan. Nah, tetapi saya tadinya berharap bentuknya seperti apa. Kalau yang ini ada tukin tuh, tunjangan kinerja yang pasif, aktif segala macam. Nah, ini seperti apa? Itu yang sebetulnya kita pengen dengar kemarin. Kalau yang soal panas reward cuman kata-katanya beda, tapi isinya sama. Nah, gimana itu Bang Mardhani melihat ya bahwa tidak terlalu banyak berubah ya dengan apa yang dilakukan oleh petahana. Sama dengan merit system dilaksanakan, akan ada pelatihan, bahkan juga gaya kepemimpinan yang merangkul. Ya mungkin hanya mencari apa yang tidak dilakukan oleh petahana, di-combine ya. Tapi nggak ada yang baru nih Bang Mardhani. Gimana tuh? Ya, yang pertama tentu gini. Seseorang dikatakan berhasil memimpin ketika beliau tidak memimpin lagi, apakah sistem itu berjalan? Karena ketika beliau memimpin, sistem jalan. Ketika tidak memimpin, berarti memang ada something-nya. Yang dibangun oleh Mas Anies adalah bagaimana menanamkan budaya. Dan budaya itu tidak dengan cara penekanan dari luar, tapi membangkitkan motivasi, membangkitkan inspirasi, dengan komunikasi, dengan pendekatan. Nah, karena itu tetap sistemnya mungkin secara umum sama, tapi kualitas kepemimpinan lagi-lagi itu yang menentukan, karena everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan. Nah, tentu, dan kita memang sedang memilih leader, bukan memilih manajer. Jadi sistem bisa jadi sama, tapi ketika leadernya menerapkan berbeda, hasilnya akan berbeda. Dan kita akan melihat long termnya, orang yang dibangun dengan kepercayaan, tapi dengan ukuran yang jelas, merit sistemnya ada, tentu tadi carrot and stick tetap ada, tetapi lebih utama, ya ayo, kita ini pelayan, kita ini diharapkan sama masyarakat, kita ini dilihat, monggo fakta integritas, ini kinerjanya, ini targetnya, ini waktunya, ayo sama-sama. Dengan pendekatan seperti itu, maka akan menghadirkan ini rumah kita. Bukannya orang malah ketika datang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, yang akhirnya dari 72.000 berapa? Kita lihat di indeks kebahagiaan versinya Frontier, Jakarta di antara yang rendah juga gitu. Nah, karena itu memang jenis kepemimpinan, lagi-lagi kepemimpinan yang akan menentukan seperti apa suasana yang dibangunnya. Ya, Bang Adian, kalau misalnya saya dapat cerita dari PNS DKI ya, ada sampai istilah ya kalau punya jabatan, udah ulang tahun belum? Maksudnya sudah 1 tahun belum? Kalau belum 1 tahun tuh mereka deg-degan gitu mendapat jabatan tersebut, karena sewaktu-waktu bisa diganti. Ini menandakan bahwa jangan-jangan memang PNS DKI begitu ketakutan ini di bawah kepemimpinan Pak Ahok. Gimana tuh? Ya, sebenarnya untuk sebuah kultur yang itu sudah sebuah budaya PNS di Jakarta yang sudah sekian lama terbiasa berleha-leha, bersantai-santai, orang datang dan sebagainya. Apa yang dilakukan Ahok memang menakutkan buat mereka. Dulu kita sering lihat orang datang ke kantor kelurahan, orang datang ke kantor kecamatan, datang ke pemerintah daerah, yang didatang pejabatnya tidak ada, jam kerja kosong dan sebagainya. Lalu Ahok datang memberikan sebuah warna yang baru, tindakan yang tegas dan sebagainya. Bagi mereka yang seperti itu takut ya wajar-wajar saja. Tapi masalahnya bukan apakah perasaan takut mereka benar atau tidak benar, ya tergantung dari apa yang mereka buat.
Dampaknya sekarang bagaimana terhadap rakyat? Jalanan bersih luar biasa, sungai-sungai bersih luar biasa. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada reward and punishment yang tepat. Nah, sekarang misalnya begini, apa yang sudah dilakukan oleh nomor urut 3 selama ini? Nggak jelas kok. Sebagai menteri juga nggak jelas. Presiden saya tidak percaya lagi sama dia. Bagaimana sekarang kemudian minta rakyat percaya sama dia? Ampun. Oke, boleh komen sedikit ya. Oke. Itu juga sebuah alat. Kalau sebelum Bang Mardhani, saya mungkin ke pasangan nomor 1 di sini ya. Bu Silviana Murni cukup dikasih aplaus ketika sebelumnya tidak terlalu banyak menjawab ketika debat pertama. Ini debat kedua ini memang cukup banyak berbicara ya. Bahkan kemudian mengkritik mengenai Pak Ahok dikatakan one man show. Bagaimana kemudian bisa seperti ini? Begitu lugas ya? Ya, saya kira beliau sangat paham dengan Pak Basuki ya, karena beliau satu tim sebetulnya kan sebagai deputi bidang budaya, sangat paham tentang Pak Basuki. Jadi saya kira itu adalah pendapat beliau secara pribadi untuk menilai dalam konteks one man show atau mau seperti apa. Tapi saya kira kembali kepada leadership style ya, kita nggak bisa memaksakan gaya seseorang itu harus sama dengan gaya yang lain. Silakan gaya-gaya ini bervariasi karena orangnya memang berbeda. Tetapi yang kita harapkan adalah sebetulnya outputnya apa gitu ya. Kita ingin bahwa terjadi pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Karena itu memang pegawai-pegawai kita, baik yang posisinya pegawai negeri maupun yang non pegawai negeri ya, atau outsourcing dan lain-lain, itu memang harus diberikan apresiasi bagi mereka yang bekerja dengan maksimal. Nah, kalau mereka menyebutnya tadi, semua pemimpin tadi menyatakan, calon mengatakan ada punishment, ada reward, ya semua pegawai diberikan reward, nggak ada yang mau diberikan punishment. Karena itu saya kira siapapun pegawai negeri sipil atau yang bukan pegawai negeri sipil, kalau misalnya belakangan kita dengarkan ada pegawai kebersihan yang dipecat oleh gubernur, nah itu mungkin karena kinerjanya kurang bagus, karena mereka bukan pegawai negeri sipil ya bisa saja dengan mudah dipecat. Nah tapi kalau saya mengatakan begini, sebetulnya siapapun yang menjadi kepala daerah, kalau Mas Agus tadi sebetulnya ini memimpin dengan gaya menggunakan hati ya. Keras itu tidak harus dengan kata-kata yang harus keras ya, tetapi bagaimana dia tegas dan tidak harus ngomong ya, bukan tidak perlu, tidak harus kasar gitu ya, kemudian harus pecat, katakan keras nggak begitu juga. Tapi kalau misalnya memang bentar, saya mau nanya, kalau misalnya memang Bu Silviana Murni mau menata birokrasi, toh dia sudah berada dalam birokrasi tersebut, apakah sudah berhasil menata seperti itu? Bagaimana? Ya kalau kita mau bilang Pak Ahok juga, dia nggak sendiri yang menata birokrasi kan, dia bersama-sama dengan ada wali kota, ada bupati, ada camat. Nah karena itu memang yang namanya birokrasi dan kepemimpinan ini adalah secara bersama-sama ya. Makanya itu saya setuju bahwa kalau memang kepemimpinan itu gaya dia nggak harus top down, tetapi juga harus dari bawah. Kemudian karena itu saya kira aspirasi masyarakat itu menjadi bagian yang penting. Jangan kalau ada masyarakat mengadu kepada seorang kepala daerah kemudian kata Anda salah, Anda saya mau pidana gitu kan. Nah itu enggak seperti itu juga. Kalau misalnya Bang Mardhani, kalau ketika memang yang diserang dari petahana itu adalah profil ya, ketika diserang juga Pak Anies dari segi profilnya, gimana itu Bang Mardhani? Singkat saja. Ya, Mas Anies nggak pernah nyerang profil. Ke Adian kalau ikut debat sudah kena kartu kuning nih, karena memang tidak boleh personal. Mas Anies di kementerian jabatan politis itu presiden yang bisa jawab, nggak bisa ya Dian, karena dari 13 rapat terbatas tidak ada satupun agenda tentang pendidikan. Artinya pendidikan going well. Ketika tahun ajaran baru ada edaran nganter anak, luar biasa sekali. Anak bahagia, orang tua bahagia, guru bahagia. Hari itu hari yang sangat membahagiakan. Itulah karena itu memang bahagia ini beda ya. Jadi begini, kalau pendekatan yang sifatnya saklek, ikut aturan, monggo, ya itu karakter, silakan. Tetapi kami satu orang saja dihina di publik, satu orang saja mendapat digusur, saat itu ke musibah kemanusiaan. Bagaimana anaknya, bagaimana orang tua, tentu ada yang harus dikorbankan. Tapi caranya tidak seperti itu. Itulah kekuatan karakter kepemimpinan. Ditahan dulu Bang Adian. Ini kita mau break dulu ya, karena nanti sesaat lagi memang semakin panas ketika dalam pilkada. Maksud saya dalam debat kedua kemarin, ketika saling berdebat, ada yang lupa untuk bertanya, ada yang melerai ketika kemudian saling ramai ya. Lucu banget. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia akan kembali bersama Anda. Kemarin mendengar ada inkonsistensi
terkait dengan kebijakan program reklamasi. Di satu sisi, Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi, reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami, bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih. Kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa? Sehingga ketika kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan menjadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Ya, pemirsa, kalau saya boleh beropini ya, menangkap ya, pertanyaan Pak Jarod itu terkesan memang nantangin ini ya Pak Anies. Berani nggak sih Pak Anies bilang nggak setuju dengan kebijakan reklamasi, sementara kebijakan reklamasi adalah kebijakan pemerintah pusat? Bagaimana? Jangankan berani, sejak debat pertama tegas kita menolak reklamasi. Karena secara peraturan belum selesai. Ya, Perda tentang pantai utara Jawa belum selesai ya. Kemudian dari sudut prosedur sudah terbukti banyak yang IMB-nya belum. Pulau G sama Pulau D yang harusnya ada koridor ini nyambung. Belum kalau didalami lebih jauh berapa banyak nelayan, 14.000 nelayan sudah terpengaruh. Bukan cuma itu, di situ ada PLTU, membangkit Muara Karang, membangkit listrik tenaga uap yang dia perlu sirkulasi air. Itu juga problem sehingga drop turun. Jadi kalau dihitung cost-nya, baik cost ekonomi, cost ekologisnya, cost sosialnya, itu betul-betul harus dihentikan. Nah, bagaimana sesudah dihentikan? Ada moratorium, bisa kita atur ulang. Apakah itu dijadikan tempat untuk bagaimana masyarakat menjadikan itu tempat rekreasi bersama, bagaimanakah itu kemudian dijadikan tempat hunian yang tidak enklave. Kalau sekarang harga per meternya itu sekitar 20 sampai 30 juta. Baik. Pasti yang beli orang-orang tertentu. Bang Adian, bagaimana menanggapinya? Menanggapi nih, ya blunder lah. Masa sih? Ya, dihentikan moratorium, dibangun kembali dan bla 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 bla. Artinya persoalannya di reklamasinya atau di fungsinya. Artinya kalau kemudian digunakan kembali kan tetap fungsinya tetap reklamasinya berjalan. Ini kan jadi blunder. Dan memang ini ciri khas nomor 3, bikin blunder persoalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan, contohnya misalnya gini, kemarin itu ajang debat, semua menyampaikan visi misi dan sebagainya, saling menyangka dan sebagainya. Bukan ajang adu domba. Bagaimana kemudian nomor 3 datang ke nomor 1 minta supaya ada jawaban yang kurang baik, mungkin menilai kinerja nomor 2. Itu kan adu domba. Itu anak. Walaupun dikemas seperti apapun soal nomor 3 ini manusiawi, punya hati dan sebagainya, tapi trik adu domba begitu tidak bagus. Nah, itu kekanak-kanakan, tidak sehat. Saya juga nanya ke Mbak Andi ya, ketika memang Bu Silvi sempat lupa gitu untuk bertanya, saking emosionalnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini kok bisa, ini memancing gelak tawa pada saat debat tersebut. Ketika Bu Silviana Murni menjawab pertanyaan tersebut, tapi dia lupa nanya ini ke Pak Anies. Itu kan tahu kan gimana itu? Saya kira kalau debat ya apa saja bisa terjadi. Ya, orang bisa lupa, orang bisa memang sengaja nggak mau menjawab yang ditanyakan. Bukan karena lupa, tetapi memang waktunya habis. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi ya akhirnya kan Mas Anies datang mendengar ya dijawab lah. Apalagi kalau misalnya yang ditanyakan dia bukan dia yang dituju. Kalau tadi misalnya disebutkan memang itu menusuk nomor 2 tapi melalui nomor 1 kan bisa saja itu strateginya nomor 3 bisa terjadi itu. Nah kalau ini bukan kewenangan dia atau apa, dia biasanya dia nggak jawab. Yang kedua memang soal waktu ya, saya lihat banyak yang terbentur soal waktu. Tapi memang kalau saya boleh komentari, seperti memang cocok jadi gubernur tuh Bu Sil. Kalau gubernurnya lebih gitu Bang? Kalau Anda bilang begitu, karena Pak Adian, kalau Anda bilang begitu, berarti Anda tidak menghormati keputusan partai politik. Bukan, saya kan berpendapat. Anda nggak boleh mengeluarkan pendapat seperti itu karena undang-undang. Baik, ditahan dulu. Nah, tidak ada seorang gubernur juga yang menguasai seluruh hal, ya, karena dia butuh namanya staf ahli, butuh bawahan-bawahan. Bukan, dari debat kemarin kan kelihatan yang menguasai persoalan itu Bu Silvi. Ditahan dulu Bapak-bapak Ibu-ibu, ditahan dulu. Persis apa yang dilakukan oleh pasangan nomor 2
kedua ketika ada yang berdebat, kemudian pemirsa Pak Ahok melerai ya pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Ini menjadi cerita unik. Saya nanti tanyakan ke Pak Agus bagaimana komentarnya. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam kita akan kembali bersama Anda. Ramai sama dengan ramainya ya Bapak-bapak. Saya lagi ngomong, ditahan dulu. Ketika memang debat tersebut sangat ramai ya Pak Agus ya. Saya jawab nanti. Ada kemudian sampai ada merorai ya. Sampai kemudian ada yang lupa untuk bertanya karena begitu banyak sementara waktu yang terbatas. Tapi sudah bisa kelihatan tidak sih Pak Agus, yang mana sih sebenarnya paling menjawab persoalan yang dimiliki oleh masyarakat DKI Jakarta? Gini, sekali lagi saya tidak akan menilai. Ya. Jadi artinya itu salah satu kesiapan. Ya. Kalau telat gitu ya, itu manusiawi. Tetapi itu kan kita harus konsentrasi. Saya kemarin juga berharap di debat ketiga tidak ada pegang handphone misalnya. Ya, jadi konsentrasi semua. Saya berdua itu saling mengisi. Masukan bagaimana kemudian dari tim sukses ingin memberi masukan? Kita kan konsentrasi berdebat, tidak inilah. Kita berdebat ya berdebat seperti gini gitu ya. Artinya siapa yang paling siap kelihatan dari publik kan. Publik bisa melihat, oh dia siap gitu. Nah sekarang persoalannya kan bagaimana 1 dan 3 ini harus mengcounter 2 si petahana yang komplit lengkap ininya nih. Dan bagaimana masuknya itu perlu konsentrasi tinggi. Ya, perlu data yang besar, data yang banyak untuk bisa supaya tidak kan kemarin ada beberapa dipatahkan. Nah, kalau sudah dipatahkan karena kurang data atau kurang masukan gitu ya. Jadi konsentrasilah nanti debat ketiga yang terakhir, menulis saja itu proyeknya lalu diisi sehingga bisa menutup yang 2 mau diapakan alternatifnya. Tidak boleh nunjuk-nunjuk itu di YouTube dan sebagainya. Ya lalu diapakan supaya dia bisa tertib misalnya gitu. Ya kan sekarang semuanya harus pakai online. Nah yang saya tidak dengan 1, 2 melakukan online karena yang 1, 3 yang 2 itu mengandalkan online. Untuk partisipasi masyarakat mengandalkan online. Nah yang 1, 3 mengandalkan apa? Itu yang tidak keluar. Nah itu menarik ya, meskipun saya mau nanya tapi waktunya sudah habis ini Bapak dan Ibu-ibu. Intinya bahwa dengan debat kedua ini saya harapkan sebagai memperjelas ya, siapa sosok yang benar-benar bisa menjawab persoalan yang ingin Anda selesaikan ya di DKI Jakarta. Dan pastinya ya untuk setiap paslon lebih tahu detail lagi, lebih konsentrasi lagi, dan pastinya lebih menjawab pertanyaan itu yang solutif ya, jangan hanya tataran retorika saja. Saya Cica Disa, Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan berakhir sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa.